Oke teman-teman, hari ini kami mau meluncur kembali ke XPT Kelian Equator Mining. Nah, hari ini tanggal 2 Februari 2024 kita akan healing ke sana teman-teman. Nah, bagaimana untuk perjalanan kami ke sana, sampai di sana bagaimana suasananya di sana? Ikuti video saya hari ini teman-teman. Nah, jadi tidak ke situ. Nah, ini versi yang lain. Nah, ini Pak Bruno. Oke, kami pakai 3 mobil. Nah, masih bersama Mas Riki dari belakang itu. Nah, Mantap. nasi aja tadi Bo. Oh, dari sana. Lewat, guys. Saya kan mutar barang tiko. Dapat pakai WC dulu ya. Saya nggak pagi mutar aja. Baik kan baik. Pos penjagaan teman-teman. Ya. Ada Bapak Antri. Kayaknya kalau yang laki di luar bangunan.
teman-teman, inilah pintu masuk dari perusahaan X tambang PT Kem dulu teman-teman, yang sekarang menjadi pusat hutan lindung di Kabupaten Kutai Barat. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kami mau masuk. Nah, ini teman-teman, saya berada di pintu masuk X tambang PT Kem dulu teman-teman. Di sini. Belum, Pak? Oke. Model kita ini perlu dihindari salah ya. Oke. Ya, gini. Semangat, Pak. Semangat. Kita video kata no? Video, Pak. Ya. Nah, Terima oke. kasih, Pak Sulis. Ya. Kita berada di posko 235 untuk posko masuk ke PT Ken atau sekarang KLKL, Hutan Lindung Kuliah Lestari. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Kalau dari keluar, ya, di dalam, sudah. Oke, teman-teman, kami mau masuk nih. Jadi ngisi buku tamu dulu, baru kami diperbolehkan masuk. Menunggu. Jadi ada kamera malah. Oke, kita berangkat. Oke, gas. Kita masuk sambil lihat-lihat badak teman-teman.
sampai teman-teman. Kita lihat badak dulu. Kita akan lihat badak di penangkaran badak kalian. Ya. Yang ada badaknya. Kunci. Tadi Pak. Kita lihat-lihat badak dulu yang ada di penangkaran di PT Kemin. Ya. Oh iya, benar. Ya. Ini rencana 35 tapi karena ada BPK masuknya. Ya, itu sudah dijadwalkan ya. Kita udah ya mereka. Siap, Pak. Awal-awal. Ya ini Bapak. Asli betul. Masih bagus hutan kalian. Luar biasa. Saya kebetulan ini kali yang ketiga. Oh iya, yang waktu Pak Pertama ikut Wagub. Wamen. Oh, Pak Wamen. Yang kedua mempersiapkan Pak Wagub. Kalau pas Pak Wagub malah nggak datang. Ya, tunggu di Juang. Jiwa ya waktu itu. Dan suasananya teman-teman masih begitu asri. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di Kota Batu Kalian. Saya Jono Diputo, Kepala Resort di Kota Batu Kalian. Kota Batu Kalian ini didirikan yang seperti Bapak Ibu ketahui semua bahwa dengan tujuan untuk pelestarian dan penyelamatan badak. Nah, badak ini pertama kali disinyalir ada di Kota Batu di 2013, kemudian di tahun 2018 kita berhasil memindahkan satu ekor dari antara desa Bukit Bermai di hutan adatnya dipindahkan ke Suaka Badak Kalian untuk diselamatkan. Tujuannya adalah nantinya kalau bila ditemukan badak-badak lain tadinya mau dikumpulkan di sini. Ternyata sampai sekarang dan hasil survei kami di semua tempat sudah sangat susah Pak ditemukan badak itu. Ada satu lagi di sini masih di daerah Makamulu dan itu masih tetap dalam pemantauan. Seandainya memang sudah ready dan sudah semua sudah teratur dengan baik, kita akan rescue badaknya ada di sana. Seperti itu. Nah, kalau kondisi sekarang ini tahunya sudah masuk ke kandang rawat. Ini kita punya Bapak Ibu sekalian punya lokasi kandang. Kandang itu kita sebut pedok, itu adalah lokasi kandang yang dipakai listrik. Ini ada listriknya. Itu seluas total semua 20 hektar kita belah jadi dua, 10 hektar. Di antara 10 hektar dan 10 hektar ini kita taruh di situ kandang rawat. Kandang rawat inilah nanti yang untuk hari-harinya pahu dilakukan perawatan. Jadi kayak USG setiap seminggu 2 kali, pengambilan darah, timbang berat badan seminggu sekali. Itu semua dilakukan di di kandang rawat. Hal itu adalah untuk tetap mengetahui status kesehatan dan reproduksi, karena tujuan juga selain menyelamatkan di sini adalah untuk mengembang biakan. Nah, pertanyaannya gimana satu ekor bisa dikembang biakan kan gitu. Nah, salah satunya adalah dengan kita terus memantau kesehatan reproduksinya. Langkah keduanya adalah dengan mengawinkan secara bayi tabung untuk diambil sel telur. Kalau dia sehat reproduksinya, kita ambil sel telurnya, kita akan temukan dengan sel telur badak Sumatera yang ada di Waikambas, karena kedua jenis ini sama-sama satu jenis Bu, satu jenis satu spesies, jadi masih bisa untuk keputusannya masih bisa untuk dikawinkan, sama-sama bercula dua, dan spesiesnya orang bilang nama latinnya Dipsilurus sumatrensis, kalau diartikan badak Sumatera. Tapi jadi jangan salah paham bahwa nama spesiesnya badak Sumatera, tapi dia ada di Kalimantan, bukan berarti dia adalah badak yang di Sumatera kemudian dipindahkan ke Kalimantan, bukan. Ternyata menurut sejarah itu mungkin Bapak yang asli dari sini itu sudah tahu, mungkin sudah dengar Bapak asli dari sini badak itu, bukan dibawa dari luar. Berbeda sama gajah yang ada di utara, yang kabarnya adalah hadiah dari Sultan mana itu dibawa masuk Kalimantan. Gajah yang cerita di Kaltara ya. Kaltara, itu masih mengkiur.
Tapi kalau yang untuk badak ini ternyata dia adalah spesies asli dari Kalimantan, lokal, spesies lokal. Tapi memang sangat kurang sekali, buktinya baru ada 2. Karena memang satwa ini ternyata hampir di tempat-tempat sama tempat lain diburu juga. Sumatera pun juga banyak yang diburu. Di sini ternyata juga kita lihat beberapa literatur maupun ada bukti di YouTube juga itu terjadi perburuan dulu untuk diambil tulangnya maupun kulit dan dikoleksi lah. Daging yang utama tuh. Iya, seperti itu. Nah dia saat ini karena kita agak susah karena kita batasin, karena pahu ini kita tetap usahakan supaya dia tetap liar, jadi interaksi antara dengan manusia tuh kita kurangin. Pengunjung pun jangan sampai dia merasa terganggu. Dengan jarak kita perkirakan dengan jarak seperti ini dia tidak terlalu bisa cium aroma kita, dia tidak terlalu mengganggu. Nah kita sediakan CCTV sih Bu, kalau mau lebih Kita di lihatnya lebih enaknya di sini. Sama aja panggilannya sih, jangan sama. Nah, itu lebih besar, mantap. Nah ini, tapi dia ada di situ. Ini adalah kandang rawat dan ini adalah kandang jepit. Di kandang jepit ini dia biasa dijepit untuk dimandikan, bukan dijepit supaya dia tidak gerak sebenarnya. Ketika dia dijepit tidak gerak itu Mandi. lebih enak untuk di USG, lebih nyaman. Kalau USG kan harus masukkan alatnya di bagian belakangnya itu, bagian duburnya. Nah, itu dia. Tuh dia bergerak. Nah, Sebesar kerbau. kalau dari sini kelihatan cuma kayak bayangan aja Pak ya. Ya, Nah, kalau dari jangan. itu lebih jelas. Nah, di sini kan lebih jelas. Sama kayak kerewau. Jangan buin. Jangan bodohin. Bucang. Sayangnya memang Ini ada bekas-bekas ini keruknya. lipatan pada tubuh, Oh, ciri khas pada badak itu biasanya Badaknya. ada lipatan-lipatan. Orang biasa kalau bilang kulit Tuh dia. kayak kulit badak atau ternyata enggak juga, katanya kebal, enggak, ternyata kulit dia itu sensitif sebenarnya Pak. Ini cula 2 ya? Cula 2. Ini kemarin berapa dokternya? 2, 3. Dokternya di sini ada tiga orang yang bergantian. Spesial ya. Kita aja dokternya. Dokternya. Ya, satu barang sampai dokternya tiga. ada. Belum tentu ada dokter khusus. Dan terus diperiksa tiap hari. Jadi dari Si 2018 Si pahu namanya kan. betul. Karena dulu ditemukannya di Kedang pahu. Kedang pahu. Jadi si pahu namanya. Aliran sungai. Pahu. Pahu namanya. Ya besi dan pahu namanya. Aku pergi. Cula satunya mah kelihatan kecil tapi ada kelihatan nongol dikit. Tahun 22 itu kecil dia hari ini. Mau terus membesar ya Apanya itu? pertumbuhannya. Kalau kita ukur dari berat badan dia stabil Pak sebenarnya. Stabil ya. Kita juga upayakan supaya dia nggak gini. Karena ini kan kita taruh di semi hutan. Semi hutan itu diet juga ya. iya, kalau terlalu gemuk dia apalagi sekarang musim buah nih Pak. Di dalam itu banyak sekali buah-buah yang dia senangin. Jadi kadang-kadang dia nggak mau masuk ke kandang. Mereka dia senang tidur di dalam untuk makan buah. Kalau sudah kenyang nggak mau lagi dia masuk ke Jadi dia kandang tuh bebas rawat. keluar masuk ya kandangnya. Bisa keluar masuk bebas. Jadi kita belah dua ini supaya nanti setengah 6 bulan ada di sini. Nanti kalau misalkan sudah lokasinya ini sudah kan dia injak-injak terus, dia tanamannya banyak yang dia makanin. Nah itu banyak yang rusak tanamannya, kita pindahkan ke tempat yang bagus. Yang ini kita recovery lagi, kita tumbuhkan lagi, bagusin lagi supaya 6 bulan kemudian dipindahkan lagi. Ganti-ganti biasanya, biar dia nggak bosan juga Bu. Saya manusia juga nggak bosan ngasih ya. Sejak didapatkan itu sekitar beratnya 350-an. Pernah naik sampai 370. Jadi kita sama dokternya lah diatur pakannya dan dietnya juga sebenarnya. Karena sempat kan dia kalau sudah karena semi alam, saya nanti kan semi alam, bukan di alam asli, jarang jalan. Terkadang memang diajak sama kipernya jalan supaya dia ada olahraga dikit lah. Di akhir Oktober bulan tahun lalu itu dilakukan pengambilan sel telur dan
hanya didapatkan satu sel telur aja, itu dibawa ke IPB. Sayangnya sel telurnya ternyata begitu dicek di IPB nggak ada isinya, nggak ada. Nanti apa namanya, di Maret kalau jadi Maret nanti atau April akan datang lagi dokter hewan dari Jerman yang kemarin juga sama untuk mengambil sel telur yang kedua lagi. Jadi upayanya ada terus. Terus ada apa? Kalaupun sel telur itu tidak jadi, kan sel telur itu rencana mau ditemukan sama sel telur yang di Waikambas di Sumatera. Kita juga sudah siapkan stem cellnya. Stem cellnya itu diambil dari badannya, nanti di steam jadi sperma nanti apa tapi itu proses lama. Cuman upaya begitu kan ya tetap dilakukan Pak. Oke. Pak. Makhluk apa namanya? Belum ada namanya. Di sana karena ditemukan di Singapura kita sebutnya pari. Iya. Menunjukkan ada indikasi bahwa dia pernah melahirkan usianya mengontok 22 tahun. Hidupnya mandiri. Jadi dia rawat anak ini sampai 5 tahun. 5 tahun besar. Jalan masing-masing. Di saat dia birahi, baru dia tarik ke tangannya. 1 tahun sekali aja birahinya. Kalau sudah lewat, sudah lewat. Nah, ini adalah kandang tempat badak yang di penangkaran, teman-teman. Ayah tidur dia. Baring dia. Jadi kalau kita ke sini, kita dibatasi hanya dari luar pagar. Nah, dia sedang tidur itu di dalam itu. Nah. Oh. Ada perawatnya di dalam. Jaga kemana tetap pelihara. Tapi itu gila. Iya. Ini dia lihat terlalu cool. Tonggal buritnya. Nah, itu. Ah, tidur. Nah. Kayak babi juga. Pengen betul tuh. Kalau lagi apa namanya kondisi tertentu dia enak agak lama dia. Nah, itu. Bisa baring seperti itu, bisa juga baring yang kayak rusak karena keseringan di dalam dia gali-gali. Paling sering sekarang ini perawatan kuku. Jadi bukan cuma pedikor yang di salon aja. Medi badak ya. Oh, tiap hari khusus. khusus. Kita datangkan obatnya itu obatnya kuda dari Bogor. Untuk kuku kukunya dia. Kan Kalah secara anunya masih satu apa family sama kuda sebenarnya, lebih dekat ke kerabatannya sama kuda. Kukunya makanya diambilkan obat-obat cocok. Artinya terbayarkan. Ini tadi rezeki aja Bu.
biasanya dia tidak mau masuk. Musim buah begini. Buah ya, rezeki memang rezeki ibu dah. Karena bapak ini punya wilayah komunikasi khusus dengan dia, Pak. Telepati. Telepati. Iya, Kalau ya kan. Kalau kami lewat patroli kadang kan nggak ada dia. Ini kandangnya ini ada tempat kelilingnya. Iya. Patroli. Mereka ada di Jadi dua lapis, Pak, 20 hektar. kelilingannya, Pak. Jadi mereka yang bagian di sini, bagian sini, dari kami bagian luar yang di patroli. Kalau pemantauan kandang ini selalu Pak, karena takutnya kalau ada yang lembah, jatuhin pagar kita, terus listriknya mati kan nanti bisa badaknya bisa keluar atau selalu di sini. Nah ini daerahnya Pak rawan, Pak, perburuan. Tuh, ikut terus dia. Lagi minta keluar deh. Kayak jinak gitu nah. Nah itu memang yang bagian kasih makan ya, Bu. Si kiparnya ini ya Kalau- dia kelihatan kalau jinak saya sama ke kiper. situ pasti diinjak dia. Ini orang dari mana nih bilang. Nggak kenal dia. Nggak kenal. Hari mutar sini ya kan. Kalau kita hari-hari juga di sini. Hanya kiper-kiper dan dokter aja yang sering interaksi sama dia. Tapi kawan-kawan yang kayak ini MMP Yang tadi cari makanan di luar nggak mau dia. nggak pernah berinteraksi malah. Jadi kalau pun ketemu dia nggak Ini kenal. dia ini kursus cari makan di luar ya. Ya, Tapi sudah tahu pohon-pohonnya. Sudah ada jenis karena dulu sebelum dilepas di Tuh, sini balik lagi. disukai lagi makanannya. Nah ini juga kadang nggak mau dia. Salah satu juga fungsinya tidur selain untuk ronsen nanti dia bisa dokter itu bisa meriksa bagian telapak kuku. Nah itu dia paksa jadi kan nggak bisa tuh. Biasanya kalau dia tuh ayo baring-baring diapain ada Dicek mereka untuk punya kaki. cara khususnya entah dielus-elus bagian mananya baring tahu dia ngerti baring itu dicek kukunya bagian telapaknya lebih enak mereka seperti itu kan. Tuh, dikasih makan. Kayaknya yang cewek ini mau. Dokter Iya. BH. Hewan. Kalau yang baju biru itu, nah dia itu kemana tahu jalan juga dia. Jadi dia yang mencatat kebiasaan apa namanya itu perilakunya. Oh, Habis makan apa yang dia kerjakan. Nah beliau itu yang tukang catat. Kalau dia berkubang, yang tukang catat dia tidur. Karena sampai 5 jam dia di kubangan. Kubangan. Ah, Kipernya 3 orang yang ini asli Putra Malapeh nih Bu. Ya, orang Si Malapeh Rito lama. sama si Felis kemudian yang satu lagi orang Kebut dengan Kebut sudah 5 tahun di sini jadi Pak kenal sih ani si Pak Huni. tahun sekarang. Nah makanannya itu Bu, dia itu yang mengandung getah. Daun segala daun apa namanya itu nangka itu suka dia. suka buah nangka, pokoknya yang punya getah itu. Kalau dalam hutan itu buah akar itu banyak buah akar itu yang dia makan. Bukan kalau letak nih. Karena sisa makanannya itu ada di situ yang mereka Di vlog ya.